Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah. Kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Tidak terbukti, apanya terbukti kok pemerasan? Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Adalah nanti pokoknya. Drama perseteruan panjang yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tampaknya masih jauh dari kata selesai. Ya, alih-alih menjadi penutup cerita, putusan majelis hakim dalam sidang kemarin justru membawa polemik hukum lain yang berpotensi menghadirkan laporan polisi yang baru. Rencana laporan baru tersebut keluar dari mulut Mail pasca menjalani sidang putusan, di mana asisten dari Nikita Mirzani itu diduga melemparkan sinyal bahwa pihaknya akan segera membuat laporan balik terhadap Reza Gladys. Lantas seperti apakah pihak kuasa hukum Reza Gladys menanggapi wacana laporan baru yang disebut-sebut mengarah kepada sang klien? Kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah. Nanti ada kejutan lah. Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Adalah nanti pokoknya. Ada, nanti kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Cuman intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan ya, karena dia dalam kapasitas perkara ini sampai dengan hari ini meyakini dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa kepada dia. Tidak terbukti, apanya terbukti kok pemerasan? Bukan terbukti. Tidak pencucian uang. Kalau pencucian uang ya nanti itu kan masalah jaksa yang ngapain. Kita sih prinsipnya silakan terbuktikan ada bahwa untuk tindakan pemerasan terbukti. Kalau kita benar, kenapa takut? Jangan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Wacana laporan baru yang diucapkan oleh Mail tentu masih memiliki keterkaitan dengan hasil dari sidang putusan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2025 silam. Karena dalam sidang putusan kemarin, majelis hakim secara terang-terangan menyebut bahwa tudingan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti kebenarannya. Padahal, dugaan itu selalu disuarakan dengan lantang oleh pihak Reza dalam berbagai kesempatan. Lantas bagaimanakah tanggapan kuasa hukum dari Nikita Mirzani dan Mail terhadap tidak terbuktinya dugaan TPPU? Tadi teman-teman media sudah melihat langsung, menyaksikan langsung terkait dengan pembacaan vonis terhadap Nikita dan Ismail. Kita tahu tadi majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya gini, berarti ya mulai dari pasal yang dituduhkan di awal adalah pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan dihilangkan ya. Lalu kemudian berganti kepada pasal 369. Pasal 369 itu ancaman dengan kekerasan. Ancaman dengan kekerasan juga dihilangkan atau tidak dipakai dalam tuntutan vonis ini dan tuntutan. Nah, kemudian TPPU-nya juga tidak terbukti. Menanggapi sebuah putusan hakim tentunya harus menghormati, menghargai, karena itulah keyakinan hakim. Hakim dalam memutuskan tidak boleh ragu-ragu. Jadi
keyakinan hakim harus dihormati, dan sesuai dengan asas hukum res judicatoir bahwa putusan hakim harus dianggap benar selama belum dikoreksi oleh putusan di atasnya. Jadi saya mau katakan begini, dari awal proses hukum yang melibatkan Nikita dan Ismail ini diproses dengan pasal pemerasan di tingkat penyidikan berkenaan dengan pasal 368. Itu dihilangkan pasal 368. Lalu kemudian 369 diganti dengan pasal 369. 369 ini adalah ancaman kekerasan, ya. Kenapa diterapkan ancaman kekerasan di dakwaan ini? Kita dengan segala argumentasi hukum mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang melanggar hukum. Dari awal ya kita sampaikan begitu di proses persidangan. Lalu kemudian dituntutan ya berkenaan dengan pasal 27 junto pasal 45 dan undang-undang undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak terbukti berdasarkan argumentasi dari pertimbangan hukum majelis tadi. Sementara itu, rencana laporan baru yang dituturkan oleh Matil tentunya menambah panjang deretan upaya yang telah ditempuh Nikita demi memperjuangkan keadilan. Ketika ditemui pasca sidang putusan rampung digelar saja, pihak Nikita Mirzani langsung memberikan sinyal kalau mereka akan naik banding. Bukan tanpa alasan, langkah banding ditempuh oleh pihak Nikita lantaran berkaca dari hasil putusan majelis hakim yang dirasa belum berdasarkan fakta persidangan oleh mereka. Lantas mengapa pihak Nikita mempercayai hal itu, serta bagaimanakah pula penjelasan mereka soal banding? Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau banding pasti ya. Artinya terima nggak dengan keputusan 4 tahun dan denda 1 M tersebut, Kak? Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Kan masih ada banding. Baik jaksa maupun terdakwa, kalau tidak senang dengan putusan ini, tidak setuju dengan putusan, silakan banding, itu hak sesuai undang-undang. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan putusan, sesuai kehendaknya, silakan banding. Itu aja. Itu sudah mekanisme undang-undang. Ada beberapa poin ya yang menurut kami itu putusan ini belum mencerminkan nilai keadilannya, belum berdasarkan fakta persidangan. Tadi yang kami katakan bahwa itu belum memenuhi nilai-nilai keadilan atau rasa keadilan bagi Nikita dan Mail. Yang pertama adalah bahwa hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan ya tentang pengakuan dari Reza Gledis, pelapor. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare, tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail itu adalah karena dia mau membuka produk glowing booster cell itu. Itu yang kedua. Soal apa? Di dalam dakwaan dikatakan Nikita itu mau mengancam itu karena mau akan speak up. Tapi tadi tidak ada di pertimbangan hukumnya bahwa ancaman itu yang mau dipakai oleh Nikita itu adalah ancaman mengenai dia akan speak up ke media gitu. Soal yang kejadian di 9 Oktober, 14 Oktober yang tadi dipertimbangkan oleh hakim 27 Oktober itu kan soal dia Nikita mencantumkan ada kalimat tadi berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia dokter, itu kan. Tapi kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai. Sehingga menurut kami ya, putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin besok ya, kami akan berkonsultasi dengan Nikita. Kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Selain mengambil keputusan untuk naik banding atas putusan hakim, upaya perjuangan juga telah mendorong Nikita untuk mengirimkan surat terbuka
yang ditujukan kepada orang nomor 1 Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto. Ya, dikirim beberapa saat sebelum sidang putusan digelar, Nikita pun menuliskan 6 permohonan yang berkaitan dengan beberapa kementerian dan lembaga di bawah pemerintahannya, seperti Kemenko Polhukam, KSP, dan Kejaksaan Agung. Lantas, seperti apakah penjelasan tim kuasa hukum terkait permohonan Nikita kepada Presiden? Salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita meminta perlindungan kepada Presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya. Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis. Nah, hal-hal yang begini kemudian kita sampaikan untuk diperhatikan, kok bisa gitu ya. Ada persoalan yang ranahnya private, ranah hukum perdata, lalu kemudian dibawa ke hukum publik pidana gitu. Nah, korbannya siapa? Apa yang menjadi permasalahan? Ini kan sebenarnya sudah kita uji di persidangan ini gitu loh. Dan bahkan diakui ya memang kalau ini ada sebuah kesepakatan itu. Iya, memang harusnya bebas. Karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Tak berhenti sampai di situ saja nampaknya langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Nikita demi memperjuangkan keadilan. Pasalnya, 1 hari sebelum sidang putusan, yakni tanggal 27 Oktober 2025 silam, Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita telah menyambangi Kejaksaan Agung guna menyampaikan aduan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan yang diduga salah satu jaksa penuntut umum di perkara Nikita dalam membuat tuntutan pada kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling. Lantas, seperti apa hasil kedatangan Usman Lawara yang didampingi oleh organisasi APK-LSI? Ya, jadi kami datang ke sini ada menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, ketidakprofesionalan dari jaksa dalam menangani perkara kita ya. Saya bersama rekan saya ini dari APK-SLI ya. Nah, kebetulan saya juga di APK-SLI ini adalah bagian dari tim, gitu kan. Nah, pada saat proses persidangan ini kami ngobrol ya, ternyata jaksa yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu adalah sama juga dengan jaksa yang mengadili yang menangani perkara Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada di perkaranya Nikita ya, bahwa di situ dalam proses persidangan itu kan kami atau Nikita itu kan menilai bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan tindakan jaksa, gitu kan. Nah, apa isinya, apa materinya, itu kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya rahasia, gitu kan. Nanti biar pihak kejaksaan nanti yang kemudian akan menyampaikan, misalnya nanti kalau ada perkembangan berikutnya. Ya, jadi per hari ini kami dari Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia telah secara resmi menyampaikan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia terkait temuan kami, di mana Jaksa ADS yang menangani perkara perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan jumlah barang bukti 165 kg, yang kebetulan juga adalah jaksa daripada perkaranya Bang Usman. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa Bang Usman adalah bagian dari organisasi kami. Nah, misi kami sama, tidak boleh ada orang yang tidak
adil ketika diadili. Makanya ketika kami menemukan ini, kami mengambil sikap per hari ini untuk melaporkan oknum jaksa tersebut. Ini penting agar unsur penegak hukum itu mulai dari polisi, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung selektif dan arif gitu dalam menyusun surat dakwaannya, surat tuntutannya, dan putusannya. Sebenarnya gini, awalnya Bang Nanda ini nggak tahu kalau salah satu jaksanya itu adalah bagian dari jaksa yang menangani perkaranya Niki, gitu kan. Tapi pas kami ketemu ngobrol gitu kan, baru ngeh gitu. Dia sampaikan, "Bang, ini kan sama. Saya juga baru ngeh gitu, Bang." "Iya." Dia bilang gitu. "Lah, kok seperti ini?" gitu kan. Nah, berarti apa? Berarti ya dugaan kita itu memang ada kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan praktek hukum ya, yang notabene diduga adalah praktek-praktek yang tidak benar ya, diduga tidak benar. Mungkin sedikit bercandanya mungkin ya, saya bilang ke Bang Usman, sepertinya tuntutan kita terbalik. Harusnya yang 11 tahun itu adalah tuntutan di dalam perkara satwa liar. Yang 1 tahun adalah di kliennya Bang Usman, saya sampaikan begitu. Karena pidana minimalnya 3 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, itu memungkinkan kalau dibuat di dalam perkara terenggiling. Lebih lagi 165 kg sisik terenggiling itu kalau dikonversi menjadi satwa hidup, kalau untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling, dia harus membunuh 5 ekor terenggiling individu. Jadi totalnya adalah 800 kg. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.